Halo, berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita. Semoga Anda diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Hari ini kita akan mengulas bagaimana tips menulis naskah drama dengan baik dan cepat. Anda hanya butuh waktu 10 menit untuk menemukan ide cerita. Baiklah, sebelum kita lanjut, marilah kita terlebih dahulu mengetahui makna atau arti dari drama itu sendiri. Drama tentunya bukan sekedar kehidupan yang kita alami saat ini. Memang, walau kehidupan kita saat ini diwarnai dengan penuh drama. Sebenarnya drama adalah bagian dari karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Jadi, drama adalah seni pertunjukan yang menunjukkan kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari yang memiliki konflik dan permasalahan. Nah, untuk lebih serunya, mari kita saksikan contoh pementasan drama berikut ini. Sowan. Wayang wong barata. Baik, kalian segera masuk ke dalam satu persatu. Laksanakan tugas. Aku dulu. Benar. Hati-hati, Kakak. Kuda. Aku masih di sini. Hati-hati, kawan. Dan sekali. Menarik bukan? Di dalam pementasan drama, kita bisa mewujudkan imajinasi kita. Apapun yang ada di dalam alam pikiran kita, kita bisa atau kita dapat wujudkan dalam pementasan drama. Nah, inilah saatnya. Bagaimana menulis naskah drama dengan cepat dan tentunya drama tersebut akan menjadi drama yang menarik. Nah, bagaimana cara penulisan drama? Namun kita kenali terlebih dahulu ciri-ciri dari penulisan naskah drama itu sendiri. Yang pertama, naskah drama disajikan dalam bentuk pementasan adegan. Yang kedua, penulisan drama terdapat prolog dan epilog. Yang ketiga, dialog ditulis dengan diawali tokoh yang berbicara atau yang berlaku. Yang keempat, petunjuk laku atau tindakan. Yang kelima, penulisan keterangan narasi antar babak. Sebelumnya, saya ingin mengutip satu pernyataan dari sastrawan terkenal Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan kehilangan dan akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Berikut ini, lalu kita akan masuk langkah-langkah menulis naskah drama. Pertama yang perlu kita ingat adalah naskah drama harus 100% original. Dan itu merupakan karya yang kita buat sesuai dengan apa yang ada di dalam hati nurani kita. Seperti tulusnya hati kita. Baik, yang pertama, yaitu menentukan peristiwa yang menarik di sekitar kita. Tentunya dalam kehidupan kita memiliki peristiwa-peristiwa yang menarik, yang berkesan, dan jika ini diceritakan kepada orang lain, maka ini akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan saya yakin Anda semua memiliki pengalaman yang menarik. Lalu, contoh dari pengalaman-pengalaman menarik itu apa?
Kalau kita lihat akhir-akhir ini kita dikelilingi oleh pandemi COVID-19, maka mungkin apalagi untuk seorang pelajar saat ini yang harus belajar dari rumah, dampak dari COVID-19 adalah home learning. Maka pengalaman-pengalaman itu kan muncul. Yang pertama, kuota internet mati ketika sedang home learning. Yang kedua, ketiduran ketika home learning. Itu mungkin Anda pernah mengalaminya. Atau Anda berebut notebook dengan saudara Anda. Atau Anda lupa jadwal sehingga kalian atau Anda sekalian salah masuk dalam Google Meet. Atau adanya kebosanan yang sangat mendalam saat mengikuti home learning. Atau rasa rindu kepada teman dekat, pacar, bukan. Rasa rindu kepada teman karena home learning. Atau kapok bermain game online, ketahuan saat home learning. Atau berkat home learning, Anda lebih mengenal saudara-saudara Anda. Atau berkat home learning, Anda lebih mandiri. Atau berkat home learning, Anda lebih merasa dewasa. Pengalaman-pengalaman itu tentunya dapat kita gali untuk penulisan naskah drama kita. Yang kedua adalah membuat judul sesuai dengan tema. Nah, tema yang kita angkat tadi tentang COVID-19 dan dampaknya kita harus belajar dari rumah atau bekerja dari rumah. Pertama, apa yang kita harus lakukan? Tentukan judul yang provokatif. Buat judul yang seprovokatif mungkin sehingga orang tertarik dengan naskah drama kalian atau pementasan drama kalian. Contohnya adalah Home Learning in Love. Ini sangat provokatif sekali menurut saya. Kemudian kita juga bisa menentukan pesan apa yang dapat kita ambil dari pementasan kita sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang berikutnya adalah tentukan pengantarnya. Mengapa kalian atau Anda ingin menuliskan cerita ini berdasarkan pengalaman apa, dan pengalaman ini mungkin bermanfaat bagi orang lain. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah membuat kerangka cerita. Apa yang perlu diperhatikan di dalam menyusun kerangka cerita? Yang pertama, tentukan jumlah babaknya. Yang kedua, tentukan konflik dalam setiap babak. Yang ketiga, tentukan latar tempat, waktu, mungkin suasana dalam setiap babaknya. Yang keempat, tentukanlah tokohnya dan karakter tokohnya. Yang kelima, tentukan amanatnya. Nah, inilah contoh atau perwujudan dari sebuah kerangka ide cerita. Tentunya apa yang saya tampilkan di depan ini adalah penggalannya saja. Oke, kita masuk ke pembahasan lebih rinci. Saya mengambil contoh di sini tentang sebuah drama berkaitan dengan COVID-19, dampaknya ada home learning, maka saya ambil judul Kedewasaanku Teruji Saat Home Learning. Lalu saya tentukan tokoh dan wataknya. Di situ ada ibu yang disiplin, aku yang pemalas sebagai tokoh utama tentunya, adik yang cerewet, kakak yang pemalu, ayah yang bekerja keras, Bo Ijah, si asisten rumah tangga yang penurut. Nah, setelah kita menentukan tokoh-tokohnya, kita masuk ke dalam setiap konfliknya. Kita tentukan dulu berapa babak, lalu kita tentukan konflik. Konflik di babak pertama, konflik di babak kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini menunjukkan juga alur dari cerita kita. Lalu, setelah kita menentukan konflik-konflik masing-masing babak, kita juga tentukan latarnya untuk membangun imajinasi kita dalam menulis naskah drama. Contohnya ada di layar. Kalian bisa baca sendiri kan? Nah, lalu yang berikutnya, contoh dari perwujudan
atau transformasi dari apa yang ada di dalam setiap konflik yang telah kita tentukan. Contohnya, babak yang pertama, latarnya latar waktu pagi. Latar tempatnya di kamar, bersebelahan dengan ruang belajar. Suara ibu bisa masuk atau terdengar di kamar itu dari dapur. Kemudian latar suasananya tegang. Jadi di dalam cerita ini, babak pertama kita buat suasana yang tegang. Kemudian pemainnya adalah ibu yang hanya terdengar suaranya, aku, kakak, dan adik. Dan ini deskripsi atau narasi dari hasil perwujudan konflik yang telah kita tentukan di kerangka yang telah kita buat tadi. Kali ini yang saya contohkan hanya di babak pertama, nanti Anda bisa melanjutkan di babak kedua, babak ketiga, babak keempat, kelima, dan seterusnya. Lalu kita akan masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengubah konsep cerita dalam bentuk naskah. Tadi konsep-konsep yang telah kita buat dan telah kita susun, saatnya kita ubah menjadi sebuah naskah drama. Perhatikan apa yang saya tampilkan. Di situ ada narasi, kemudian ada dialog, kemudian ada petunjuk laku di dalam kurung, kemudian ada tokoh. Nah, ini hasil perwujudan dari apa yang telah kita susun di dalam penyusunan kerangka cerita. Lalu, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh drama berani tampil beda. Nah, kalian bisa, atau Anda semuanya bisa buat dalam bentuk tabel agar memudahkan kita dalam menyusun naskah drama. Itulah yang dapat saya bagikan untuk tips bagaimana menulis naskah drama dengan cepat untuk kegiatan di tempat Anda atau dalam penyelesaian tugas-tugas Anda. Sekian, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.